Ayat hafalan, Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara sekalian, ayat hafalan kita ini adalah satu buah ayat yang sebetulnya tidak sulit pengertiannya, namun menjalankannya sangat challenging. Terlebih lagi di dalam Injil Lukas ini kita mendapati ada satu buah kata-kata, memikul salib setiap hari, saudara. Orang-orang Kristen tidak sekedar dipanggil untuk mengikuti Tuhan, lalu rela mati, rela untuk mengorbankan segala sesuatu, saudara. Namun, saudara, sebagian besar di antara saudara dan saya dipanggil untuk mengikuti Tuhan itu setiap hari. Kita dipanggil untuk merenungkan kehendak Tuhan, menyangkali diri kita, memikul salib kita. Dan ini bukan sekedar kita hidup menderita atau hidup sulit. Tidak setiap penderitaan, kesulitan itu merupakan salib. Namun, saudara, di dalam pengertian kita itu mengikuti Tuhan, menyangkali diri kita, merenungkan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Orang-orang Kristen tidak sekedar dipanggil untuk berani mati bagi Tuhan, tapi dipanggil untuk berani hidup setiap hari bagi Tuhan, apapun resikonya. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas. Hari ini kita akan membaca mulai dari ayat 51 sampai dengan yang ke-62. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk kami membaca firman Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh rindu Tuhan bahwa kami ini sungguh-sungguh boleh bertemu dengan firman Tuhan dan kehidupan kami ini dikonstruksikan berdasarkan pembacaan firman Tuhan yang sehat. Mohon Tuhan berkenan untuk bekerja di antara kami, memberikan pengertian dan juga kesukaan di dalam mengerti bagian-bagian firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirimkan beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya itu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seseorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan ya, mulai dari pasal 9 ayat 51, kita akan mendapati perbedaan tone di dalam Injil Lukas ini. Mulai saat ini Yesus sedang mengarahkan pandangannya menuju ke Yerusalem, saudara. Jadi saudara, kalau kita mau membagi, saudara, kita bisa melihat ya bahwa bagian-bagian awal kita mendapati pelayanan di sekitar areal Galilea, saudara. Dan mulai pasal 9 ayat 51, Yesus mulai di dalam perjalanan ke Yerusalem. Tetapi saudara, kalau kita mengatakan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, ada masalah yang kita dapati, saudara, yaitu geographical problem, saudara. Coba ya, kalau kita coba perhatikan ya di dalam beberapa bagian selanjutnya, sudah di dalam perjalanan ke Yerusalem ini, apa yang kita lihat, sudah di dalam pasal 9 ayat 50 sampai 53, bagian yang tadi kita baca, sudah Yesus akan melintasi daerah Samaria, ya. Pertama ya, pasal 9 ayat 50 sampai 53, Yesus melintasi daerah Samaria. Dan setelah itu, sudah pasal 10 ayat 38 sampai 42, peristiwa Maria dan Marta, sudah Yesus itu ada di Betania, ya. Menurut Injil Yohanes, saudara, kan Maria dan Marta ada di Betania, saudara. Jadi pertama melintasi Samaria, setelah itu pasal 10 ada di Betania, saudara. Lalu saudara, di dalam pasal 13 ayat 31 dia ada di Galilea. Lalu pasal 17 ayat 11 ada di Samaria lagi, saudara. Setelah itu pasal 18 ayat 35 sampai 19 ayat 10 dia ada di Yeriko.
Lalu di dalam pasal 19 ayat 11 dia ada di dekat Yerusalem, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, kalau berdasarkan setting geografis, saudara, ada masalah kita mengatakan bahwa Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Kalau betul Lukas itu sedang mengkonstruksikan mulai pasal 9 ayat 51 sampai ke belakang itu adalah perjalanan Yesus ke Yerusalem, secara geografik, saudara, ini terdengar aneh, saudara, karena dia ada di Samaria, setelah itu Betania, Galilea, Samaria lagi, setelah itu Yeriko, setelah itu dekat Yerusalem, saudara. Secara geografik, saudara, seperti tidak match perjalanan ke Yerusalem, tapi kok lokasi-lokasinya itu scattered, saudara. Maka kita lebih baik ya untuk membaca bahwa perjalanan ke Yerusalem ini bukan sekedar perjalanan geografik, saudara, tetapi ini adalah satu buah perjalanan spiritual, saudara. Mulai saat ini, saudara, kita diajak untuk melihat bahwa tone dari bagian-bagian kitab suci kita adalah bahwa Yesus sedang ada dalam perjalanan spiritual bersama dengan para muridnya untuk berada di Yerusalem, saudara. Ngapain, saudara? Perjalanan ke Yerusalem itu adalah ngapain, saudara? Perjalanan Yesus untuk menggenapkan kehendak Allah, termasuk di dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dia, saudara. Jadi kita mendapati ya, kita diajak untuk melihat ya bagian-bagian Injil Lukas selanjutnya ini adalah di dalam setting, saudara, penggenapan rencana Allah di dalam kehidupannya Yesus. Yesus dan para pengikutnya, para muridnya, yaitu menggenapi kehendak Allah di dalam seluruh rencana Allah, termasuk di dalamnya itu penderitaan, kematian, dan kebangkitan, saudara. Dan kita akan melihatnya, saudara. Pertama-tama kita melihat ini. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk menyiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua orang muridnya, yaitu Yakobus Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara, kadang-kadang ya ketika kita membaca Tuhan Yesus menegur para muridnya, saudara, kita langsung cepat-cepat melihat bahwa para murid itu adalah para murid-murid yang sangat parah lah, sangat jelek, saudara. Tetapi kita lupa untuk menempatkan diri kita, saudara, di dalam dirinya para murid, saudara. Kadang-kadang kalau membaca Alkitab ya, ini kecenderungan setiap manusia sih, saudara ya. Bukan cuma baca Alkitab. Saudara itu kalau misalkan nonton film, baca novel, saudara, kita tuh cenderung untuk menaruh diri kita berada dalam posisi protagonisnya. Kita cenderung menempatkan diri kita itu dalam posisi aktor utamanya, tokoh utamanya. Jadi saudara, ketika tokoh utamanya itu diserang oleh musuh, kita merasa terserang. Waduh, bagaimana ya, gitu ya. Kita merasa tegang-tegang. Ada problem, saudara. Problemnya adalah apa? Problem yang dihadapi oleh tokoh utamanya. Masalahnya adalah siapa? Masalahnya adalah musuh-musuhnya, saudara. Nah, kita cenderung, saudara, untuk pertama-tama simpati dan menempatkan diri berada bersama dengan tokoh-tokoh protagonisnya. Dalam hal ini, saudara, kita menempatkan diri di dalam posisi yang Yesus, saudara. Kita lupa ya, bahwa kita itu seringkali bukan Yesus loh. Seringkali itu kita lebih berada dalam tokoh-tokoh antagonisnya, saudara. Maka perlu bagi kita untuk memikirkan, sebetulnya kenapa kok murid-murid itu berpikir seperti itu, saudara. Pikiran yang lebih sering terjadi dalam dirinya kita, itu adalah apa yang ada dalam diri para murid yang ditegur oleh Yesus ketimbang pikirannya Yesus yang menegur para murid, saudara. Maka penting ya, saudara, ketika kita membaca bagian-bagian kitab suci kita, saudara, ketimbang cepat-cepat ya mengidentikan diri kita sebagai Yesusnya, mungkin lebih tepat untuk kita mengidentikan diri kita sebagai para muridnya, saudara, atau orang-orang yang sedang ditegur, ketimbang orang yang menegur tapi orang-orang yang sedang ditegur, saudara. Maka kita bertanya, saudara, apa sih alasannya murid-murid itu berpikir seperti ini, saudara? Nah, kita melihat, saudara, di bagian sebelumnya ya, sudah ada catatan, saudara, bahwa Yesus sedang setting his face ya, sedang mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, sedang akan menggenapkan kehendak Tuhan, saudara. Jadi ini adalah satu buah turning point di dalam very important mission, saudara. Ini adalah misi yang super serius, saudara. Yesus akan ke Yerusalem. Ini Yesus pada waktu bertemu dengan Musa dan Elia sementara murid tidur, saudara, juga membicarakan tentang kepergiannya ke Yerusalem, saudara. Dan sekarang Yesus setting his face ya ke Yerusalem. Maka inilah satu buah momen yang sangat penting, saudara. Di dalam momen yang sangat penting ini, berani-beraninya, saudara, orang Samaria menolak mereka, saudara. Kita melihat ya, di dalam perjanjian lama sudah pernah ada presiden, saudara. Sudah pernah ada presiden di mana api itu turun dari langit, saudara. Kita mendapati dalam peristiwanya siapa, saudara? Elia. Ketika Raja Ahazia, saudara, kirim utusan, panggil Elia dengan tidak sopan. Ini cuman Elia loh, dalam tanda kutip ya. Cuma Elia. Dibandingkan Yesus, kita boleh katakan Elia itu cuma Elia. Cuma Elia saja dikatakan, "Hei abdi Allah, turun, Raja panggil kamu." Elia mengatakan, "Kalau kamu percaya saya abdi Allah, seperti kata-katamu itu, maka api turun dari langit." Yes, 50 orang, saudara. Sikat, sudah habis, sudah. Setelah itu kontingen kedua, sudah, juga kena api lagi, sudah. Kontingen ketiga mereka dengan takut, dengan hati-hati, sudah meminta kepada Elia untuk turun, untuk berkata-kata, sudah. Dan Elia mengatakan, "Udah, Raja Ahazia sudah pasti mati lah." Kira-kira seperti itu, sudah. Kita mendapati ya, sudah pernah ada presiden dalam perjanjian lama, dan Yesus ini lebih daripada Elia. Yohanes dan Yakobus
In a sense, sudah, dalam satu sisi dia ini tepat loh untuk melihat bahwa Yesus itu lebih dari Elia, dan Yesus itu sedang ada dalam misi yang jauh lebih penting daripada misinya Elia, sudah. Dalam zamannya Elia itu misinya penting nggak? Penting, sudah ya. Nah, kita mendapati ya bahwa dinastinya Omri pada zamannya Elia itu sedang akan declining, sudah. Raja Ahazia jatuh dari kisi-kisi rumahnya dan dia dikatakan oleh Elia akan mati, sudah. Setelah itu digantikan sama Yoram, dan lalu dinastinya akan ambruk, sudah digantikan sama dinastinya Yehu ya. Itu adalah satu buah turning point yang sangat penting ya di dalam zamannya Elia. Tapi sudah, itu nggak bisa dibandingkan, sudah. Tidak berada dalam level yang sama dengan pentingnya Yesus mau ke Yerusalem, sudah. Elia dan Musa dan Yesus pun membicarakan tentang kepergian Yesus ke Yerusalem. Maka murid-murid ini sudah tahu bahwa Yesus sedang dalam masa yang sangat penting. Dan sekarang berani-beraninya orang Samaria menolak, sudah. Kadang-kadang sudah kita itu ya orang-orang Kristen ya, bukan punya hati yang pemaaf, bukan punya hati yang menerima, bukan punya hati yang rendah hati, yang mengerti. Ya sudah, kalau ditolak nggak apa-apa, sudah. Tapi kadang-kadang kita itu bukan rendah hati, tapi kita tidak mengerti betapa pentingnya misi yang sedang kita emban, yang sedang kita bawa, sudah. Jadi kita mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa lah, kita cuek saja. Kalau ada orang menolak kita, nggak apa-apa orang menolak kita. Nah, kita mengatakan nggak apa-apa orang menolak kita, bukan karena kita rendah hati, tapi karena kita nggak sadar betapa pentingnya misi yang kita bawa, sudah. Sehingga kita tidak datang dengan urge yang sama, sudah. Ketika kita memberitakan Injil, enggak, terima kasih. Oh ya sudah Pak, gitu ya. Seperti kayak memang kita nggak tahu loh, kalau mereka itu menolak Injil, mereka mati loh. Bahkan seluruh dunia ya, dunia ini kalau menolak Injil, mereka itu mati loh, sudah. Ketika kita ditolak, kita, oh ya tidak apa-apa. Oh, saya siap untuk ditolak. Kita sih memang nggak apa-apa ya kalau kita itu ditolak, sudah. Tapi orang menolak Injil itu kan mati ya, sudah ya. Jadi kadang-kadang ya kita itu perlu sadar bahwa Yohanes dan Yakobus ya dalam hal ini ya, dia punya poin penting, yaitu menyadari bahwa Yesus itu sedang ada dalam satu buah misi yang sangat penting, sudah. Dan sekarang, sudah, ketika Tuhan Yesus menegur mereka, kamu nggak usah minta api ya, kamu harus bisa mengerti yang namanya penolakan itu memang adalah bagian integral dari pelayanan Yesus. Maka mereka pun pergi, sudah, melanjutkan perjalanannya, sudah. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah pernah memberikan message kepada para murid ya. Kalau ada yang menerima kamu, mereka menerima salam kamu, kamu tinggal di sana. Kamu menerima hospitality mereka. Tetapi kalau mereka menolak kamu, ya kamu pergi ke kota yang lain, kamu kebaskan debu kakinya. Bukan minta api, sudah. Tapi kalau kita betul-betul rasa bahwa Yesus itu penting, Yesus itu hebat, Yesus itu besar, harusnya yang terjadi yang jauh melampaui Elia, sudah. Elia itu fire prophet, sudah. Pada zamannya Elia itu api agak doyan turun, sudah ya. Elia berdoa, api turun menyambar korban. Pada zamannya Elia, api turun menyambar kontingen pasukan pertama. Pada zamannya Elia, api turun menyambar kontingen pasukan yang kedua, sudah. Kita bisa bayangkan, sudah, pada zamannya Elia itu api menyambar 3 kali, sudah ya. Yang pertama menyambar korban, yang kedua menyambar pasukan, yang ketiga menyambar pasukan juga, sudah. Itu pada zamannya Elia, sudah. Memang nabi yang sangat besar. Dan sekarang Yesus ini jauh lebih besar, misinya jauh lebih penting. Jadi kalau cuma minta api itu terlalu kecil sebetulnya. Tetapi, sudah, Yesus menegur para murid, sudah. Kita bisa membayangkan ya, kalau para murid itu sedang sangat hype ya, sedang sangat berapi-api. Oke, ikut Yesus, ini sangat penting. Tapi minta api sama Tuhan Yesus mungkin memang tidak se-urgent itu ya. Jangan-jangan memang gak selalu sepenting itu, sudah. Ini mungkin perasaan yang banyak juga terjadi di antara kita, sudah. Ya, Injil itu penting, Kristen itu penting. Tapi kalau orang gak jadi Kristen, ya wes lah, mau gimana lagi, sudah. Sudah coba lihat ya, di dalam kehidupan kita, sudah ya. Ketika kita itu mengajak orang ke gereja, kita ngajak orang ke pelayanan gitu, saudara. Itu mirip nggak dengan kita itu ngajak orang ke dokter dengan pengetahuan bahwa orang ini dalam satu buah sakit yang gawat, saudara. Kalau anak kita, saudara, anak kita itu ada penyakit yang gawat sekali, saudara. Kita tahu penyakit gawat sekali, tetapi dia diajak ke dokter nggak mau. Cobalah kita scan, coba kita lakukan perawatan ini dan itu, saudara. Dia nggak mau, saudara. Maka apa yang kita lakukan, saudara? Oh ya sudah, nggak apa-apa lah. Orang itu punya haknya masing-masing lah, sudah punya keinginan masing-masing. Atau kita cenderung ada ngototnya, saudara. Cenderung cari cara, gimana caranya supaya dia mau, saudara. Karena apa? Karena kita tahu ini penting, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita ketika tawarkan orang, ajak orang ke gereja, nggak mau, ya udahlah daripada dia marah, saudara. Kalau anak kita marah, saudara, dia akan marah ya. Kalau kita ajak ke dokter ya, nanti nangis, marah, nggak mau ngomong sama kita dan lain sebagainya. Kan kita maksa, saudara. Karena apa? Karena kita tahu kamu nggak kesini kan mati, saudara. Sementara saudara orang tidak menerima Injil itu kan kematian kekal, saudara. Tapi ya kali ini, saudara, para murid sudah disiram air dingin, nggak usah minta api. Mungkin jangan-jangan memang gak sampai sepenting itu ya. Ya penting, Injil itu penting. Ya mengikuti Yesus itu penting. Misinya Yesus ke Yerusalem itu penting. Tapi gak sampai sepenting itu ya. Jangan bayangkan yang segede Elia lah ya. Lalu sudah, ketika kita mulai pikirannya kita agak di tone down sedikit ya, agak disiram air dingin sedikit, sudah muncul sudah bagian selanjutnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus itu tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan sudah, dia itu tidak punya tempat yang pasti seperti halnya serigala. Serigala.
yang bisa dikatakan wild beast, saudara, itu memiliki tempat yang pasti. Burung-burung di udara itu, mereka memiliki tempat yang pasti. Tetapi Yesus, saudara, di dalam misi pelayanan yang sangat penting itu, ternyata tidak memiliki tempat yang pasti, saudara. Maka kita melihat bagian selanjutnya. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah ini seringkali sudah, kalau saudara itu pernah baca buku Hard Sayings of the Bible, ini masuk saudara ya. Perkataan-perkataan Yesus yang sulit, ya ini masuk saudara ya. Apa itu maksudnya? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, saudara. Nah kalau kita membaca di dalam konteksnya, saudara, kita diajak untuk melihat ya bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah tone down, tidak pernah menurunkan tensi, saudara. Ketika dikatakan bahwa mengikut Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan itu adalah urusan yang urgent dan important, penting dan harus sekarang kita lakukan, saudara. Itu tidak pernah di tone down, saudara. Tuhan Yesus memang melarang para murid untuk meminta api turun dari surga. Kenapa, saudara? Karena memang bukan itu natur pelayanannya, saudara. Dan ketika orang itu mengikuti Yesus harus sadar bagaimana mereka itu memang bisa mengalami penolakan, saudara. Kita melihat ya, ketika Tuhan Yesus itu selesai dibaptis, dia mengalami penolakan di Yerusalem. Setelah dia mendapatkan penyataan, ini adalah anakku yang kukasih, engkaulah anakku yang kukasih, dia mendapatkan penolakan di Nazaret. Dan sekarang setelah peristiwa transfigurasi, dia sekali lagi mengalami penolakan, saudara. Setelah mengalami inilah anakku yang kukasih, dia sekali lagi mengalami penolakan, saudara. Jadi kita diajak untuk melihat ya bahwa layani bersama dengan Yesus, kita mesti bisa handle rejection, bisa mengerti tentang penolakan. Tetapi sudah bukan berarti kalau kita ditolak itu nggak apa-apa, artinya barang kita yang memang nggak terlalu bagus. Saudara, kalau kita itu tahu sesuatu itu memang nggak terlalu bagus, kan ya kalau udah ditolak ya udahlah, ya wes lah. Kalau lu terima ya bagus, kalau enggak ya udahlah. Tapi sudah Tuhan Yesus tidak pernah tone down, saudara. Maka dalam bagian ini kita diajak untuk melihat ketika ada orang yang mau mengikuti dia, Tuhan Yesus langsung mengasih tahu, saudara, bahwa syarat mengikuti Yesus itu sangat berat, saudara. Karena dia bahkan tidak memiliki kepastian. Seperti halnya wild beast. Siapa yang kepengen memelihara serigala, saudara? Saudara pernah melihat serigala di kebun binatang, saudara? Enggak ada, saudara. Ya, siapa yang pengen memelihara serigala? Lalu burung-burung di udara, siapa yang memperhatikan mereka, saudara? Mereka punya sarang. Serigala juga punya liang, saudara. Tetapi anak manusia, saudara, di dalam misinya dia seperti kayak tidak punya apa-apa ya. Enggak ada kepastian. Tapi sudah, ketika ada orang yang mau ikut, lalu orang yang mau ikut itu orang yang sungguh-sungguh bersemangat, sudah. Dia bahkan membawa filial piety. Biarkan saya menguburkan dulu orang tua saya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Sudah, biasanya sudah, ketika Anda membaca buku-buku itu beberapa penafsir mengatakan, apa ini maksudnya ucapan Tuhan Yesus seperti ini? Mau menguburkan bapaknya kok nggak boleh? Padahal ya, menguburkan orang mati itu kan termasuk salah satu bagian yang dianggap penting ya di dalam Yudaisme, sudah. Ngurusin orang mati, apalagi orang tua, sudah. Filial piety ya, pengabdian kepada orang tua itu sangat penting, sudah. Kalau sudah pernah mendengarkan ya, di antara orang-orang Tionghoa yang menolak Christianity, sudah mengatakan bahwa ya orang-orang kalau sudah jadi Kristen itu puthao ya, orang-orang sudah jadi Kristen itu jadi nggak perhatian sama orang tua, sudah. Sudah itu berhenti jadi Kristen namanya, sudah. Kalau namanya jadi Kristen itu harus memperhatikan dan menghormati orang tua, itu termasuk hukum di dalam perjanjian lama, sudah. Di dalam kitab suci kita, bukan cuma dalam perjanjian lama, sudah. Jadi sudah, anak menghormati orang tua itu termasuk salah satu hukum di dalam dekalog, sudah. Itu hukum kelima, hukum yang sangat penting, sudah. Anak perhatikan orang tua, menghormati orang tua itu sangat penting, sudah. Kalau ada dikatakan bahwa di dalam kekristenan orang tua itu nggak terlalu penting, nanti kan kamu nggak mau nyembayangi orang tua. Ya betul, sudah. Karena apa? Bukan karena orang tua nggak penting, tapi karena kita dipanggil untuk melayani orang tua selagi mereka hidup, sudah. Setelah mati, sudah bersama dengan Tuhan Yesus, ngapain lagi begitu ya, sudah. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh membersihkan kuburan, tabur bunga, nggak boleh punya memori ya, nggak juga, sudah. Jadi kita mendapati kalau ada orang mengatakan bahwa di dalam kekristenan kamu jadi boleh tidak memperhatikan orang tua, itu namanya berhenti jadi Kristen, sudah. Tetapi sudah ya, filial piety itu memang tidak pernah di dalam Christianity menjadi lebih utama daripada Tuhan. Saudara, Tuhan itu meminta kita untuk mengikut Dia, bukan mengikut Dia lebih daripada hal yang buruk. Lebih baik ikut Yesus daripada berzinah. Ya of course lah, sudah, kalau kayak begitu, sudah. Lebih baik ikut Yesus daripada mabuk-mabukan. Lebih baik pergi ke gereja daripada pergi ke diskotek, sudah. Ya tentu saja, sudah. Tetapi sudah, kita diajak untuk melihat bahwa mengikut Tuhan yang sangat mulia itu, sudah, maka layak untuk mengikut Dia dibandingkan dengan semua hal lain yang juga sangat mulia, sudah. Mengabdi kepada orang tua itu hal yang baik. Kadang-kadang, sudah, ada yang menafsirkan dengan mengatakan seperti ini, sudah. Oh ya, ini maksudnya Lukas tuh ya, orang tuanya itu sebetulnya masih hidup.
Jadi orang ini mau nunda-nunda, nunggu sampai bapaknya meninggal dulu, lalu dia menguburkan orang tuanya, baru dia itu mau mengikuti Yesus. Jadi sebetulnya menunda-nunda, sudah. Ada penafsir yang mengatakan seperti itu. Saya sendiri cenderung untuk tidak terlalu simpatik ya dengan penafsiran seperti itu ya. Karena dia akan mengurangi urgensinya, sudah. Justru sudah di dalam bagian ini yang sedang ingin ditekankan adalah urgensinya, sudah. Bahwa kita memang percaya bahwa mengabdi, berbakti, menghormati orang tua itu sangat penting, sudah. Tetapi tidak pernah lebih penting dan tidak pernah lebih urgent daripada kita mengikuti Tuhan, sudah. Maka selanjutnya dikatakan, seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sudah, kalau kita perhatikan ya, lagi-lagi ya peristiwanya Elia. Ketika Elia memanggil Elisa, sudah, Elisa mengatakan, izinkan aku dulu untuk berpamitan dengan orang tuaku. Maka Elisa berpamitan dulu, sudah. Ini peristiwa sangat penting ya. Elisa mengikuti Elia, kan peristiwa sangat penting, sudah. Ketika Elia itu lagi stres, sudah, di dalam gunung Horeb, sudah, maka Tuhan Allah datang kepada Elia di dalam bentuk angin sepoi-sepoi basah. Lalu dikatakan seperti ini, kamu harus mengurapi Elisa bin Safat untuk menjadi nabi menggantikan engkau. Selain Hasael dan juga Yehu cucu Nimsi, sudah, harus diurapi. Kamu harus mengurapi Elisa bin Safat untuk menggantikan engkau. Jadi sudah, Elisa mengikuti Elia itu satu buah panggilan yang sangat-sangat penting. Tetapi Elisa mengatakan bahwa izinkan aku pamit dulu dengan orang tuaku. Lalu Elia mengatakan, silakan kamu berpamitan. Tapi sini sudah, Yesus sudah, enggak, sudah. Ketika dikatakan bahwa izinkan aku berpamitan dahulu, ini urgent. Ini urgent. Setiap orang yang sudah siap membaca, kalau mau menoleh lagi ke belakang, masih belum ini, masih belum itu, masih mau persiapan ini, persiapan itu, berarti kamu tidak mengerti urgensinya kerajaan Allah, saudara. Saudara, sekali lagi ya, ini bukan berbicara tentang hal yang orang tua berarti tidak penting, bukan ya, saudara. Saya pengen tahu, saudara. Saya tanya sama saudara, saya percaya saudara akan menjawab sama, saudara. Sertifikat rumah itu penting apa enggak? Pasti penting. Sertifikat rumah itu penting. Biasanya sudah sertifikat rumah itu penting ditaruh di dalam tempat yang lumayan dalam itu, di rumah itu. Gak mungkin ditaruh sembarangan, sudah. Maka dimasukkan ke dalam lemari, rahasia, masuk bagian dalam lagi, bagian dalam lagi, sudah. Suatu kali, sudah, ada orang yang teriak, sudah. Kebakaran, rumahmu kebakaran, cepat lari sekarang, sudah. Lalu sudah mikir, sebentar ya, saya mau ambil dulu sertifikat rumahnya. Lalu cari kunci dulu. Nah, karena ini sertifikat rumah tempatnya harus tersembunyi, sudah. Kuncinya di kamar sebelah. Lalu dari kunci itu masuk ke dalam lemari yang sana lagi, lalu ambil kunci lagi sampai 3 kunci yang berbeda-beda di dalam lemari yang berbeda-beda. Lalu buka dulu, lalu ambil sertifikat dulu, sudah. Mati kamu, sudah. Kita akan kebakaran, mati, sudah. Jadi sudah, kita tidak sedang ingin mengatakan bahwa sertifikat rumah itu nggak penting. Sertifikat rumah itu sangat penting, sudah. Tetapi kalau dalam posisi kebakaran seperti ini, lari dulu, yang penting hidup dulu, sudah. Karena ada hal yang urgent. Maka lari itu bukan berarti mengatakan bahwa sertifikat itu nggak penting, tetapi justru lari itu jauh lebih penting daripada sertifikat rumah. Kita tahu bahwa sertifikat itu rumah itu penting. Lari itu bukan sekedar lebih penting daripada tidur gitu ya. Bukan ya. Tetapi dia lebih penting daripada hal yang urgent juga, sudah. Yang penting juga. Tetapi ini jauh melampaui, sudah. Demikian juga, sudah, hal kerajaan sorga. Tuhan Yesus mengatakannya. Ketika dia mengatakan kepada Yakobus dan Yohanes, gak usah minta api. Bukan berarti panggilan mengikut Yesus itu di tone down. Berarti kurang penting. Enggak, sudah. Urusan kerajaan sorga adalah urusan yang sangat intens ya. Menggenapi kehendak Tuhan. Setting his face ke Yerusalem, menggenapi kehendak Tuhan, termasuk di dalamnya itu meninggalkan segala sesuatu, tidak punya apa-apa pun, sudah, itu rela untuk dijalani ya. Serigala punya liang, burung punya sarang, lalu sudah mengikuti dia di dalam segala kepenuhannya, termasuk di dalamnya itu penderitaan, penolakan, kematian dan kebangkitannya dia, sudah. Kita dipanggil untuk mengikuti jalan ini, sudah. Maka sudah, hari ini sudah kita akan bersama-sama merenungkan dan berdoa meminta kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan pertama-tama satu buah kesadaran bahwa urusan kerajaan sorga adalah urusan yang sekaligus sangat penting dan sekaligus sangat urgent. Maka itu pokok doa kita yang pertama, saudara. Kita meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pada kita satu buah kesadaran bahwa urusan kerajaan sorga adalah urusan yang sangat penting, lebih daripada semua hal penting yang lain, dan sangat urgent. Yang kedua, saudara, karena kita tahu bahwa urusan kerajaan sorga itu sangat penting dan sangat urgent, maka kita minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan berikan kepada kita keberanian untuk mengikuti Dia lebih daripada semua hal yang juga sangat penting dan sangat urgent. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.